Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah SAW seperti biasanya. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah dalam kitab Safinatun Najah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas pasal pertama yang ada dalam kitab Safinatun Najah. Pasal pertama dalam kitab Safinatun Najah itu yaitu pasal tentang Arkanul Islami yang artinya tentang rukun Islam, membahas tentang rukun Islam. Sudah kita ketahui semuanya bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji ke Baitullah. Kita bahas yang pertama, rukun Islam itu yang pertama itu syahadat. Syahadat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syahadat Rasul, yang kedua ada syahadat tauhid. Yang pertama ada syahadat tauhid, yang kedua ada syahadat Rasul. Bagaimana bunyi syahadat tauhid? Bunyinya seperti ini: asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian syahadat Rasul yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat. Sudah kita ketahui bahwa sholat itu dalam satu hari satu malam itu berjumlah 5 waktu 17 rakaat. Yaitu 5 waktu itu yang pertama sholat zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat zuhur berjumlah 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Dan itu kewajiban kita. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Jika kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita akan mendapatkan siksa. Ingat, sebelum kita melakukan sholat, kita itu harus membacakan syahadat dulu. Kita itu harus masuk Islam dulu. Ketika kita melaksanakan sholat tapi kita tidak masuk Islam dengan membacakan 2 kalimat syahadat, maka sholat kita tidak akan diterima. Yang pada intinya, sebelum kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama Islam, maka kita harus masuk dulu kepada agama Islam dengan membacakan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu zakat. Rukun Islam yang ketiga itu zakat. Zakat itu terbagi menjadi 2. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Zakat itu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat muslim. Apa artinya zakat mal? Zakat mal itu zakat harta. Sedangkan zakat fitrah yaitu zakat untuk menyucikan diri kita. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan 1 tahun 1 kali pada bulan Ramadan. Kemudian zakat mal itu zakat harta untuk membersihkan harta. Kalau zakat mal itu untuk membersihkan harta, kalau zakat fitrah itu untuk membersihkan diri kita, tubuh kita. Kemudian zakat mal itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada zakat emas perak. Yang kedua ada zakat hewan ternak. Yang ketiga ada zakat tanaman atau buah-buahan.
Yang keempat ada zakat perdagangan. Yang kelima, yang pertama emas perak, yang perdagangan, pertanian. Oke, jadi pembagian zakat mal itu ada 6. Kita ulangi lagi, pembagian zakat mal itu ada 6. Yang pertama zakat emas perak, yang kedua pertanian, yang ketiga perdagangan, yang keempat pertanian, emas perak, pertanian, perdagangan, peternakan, harta pertambangan emas, yang terakhir harta karun atau harta temuan. Itulah pembagian harta, macam-macam zakat mal atau zakat harta. Kemudian yang selanjutnya rukun Islam yang keempat yaitu adalah puasa. Puasa adalah kewajiban setiap umat Islam yang wajib dilaksanakan setahun itu satu kali, yaitu pada bulan Ramadan selama 30 hari atau selama 1 bulan lamanya. Kita harus melaksanakan puasa, itu wajib kita melaksanakan puasa. Boleh kita tidak melaksanakan puasa asal dengan alasan-alasan atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Islam, yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kita boleh tidak puasa mungkin ketika ketika kita sedang sakit atau ketika kita dalam perjalanan. Tetapi kita boleh tidak berpuasa dalam keadaan tersebut, tapi kita harus mengkodoknya di luar bulan Ramadan atau di bulan Syawal, di bulan-bulan yang lainnya, karena wajib ketika kita tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, maka kita wajib mengkodonya di bulan yang lain. Kemudian yang terakhir itu naik haji ke Baitullah. Naik haji ke Baitullah itu kewajiban kita karena termasuk hukum Islam. Yang kelima, tetapi wajib itu bagi mereka yang mampu. Mampu bagaimana? Mampu mampunya yaitu mampu untuk meninggalkan atau membiayai orang-orang yang berada di rumah yang ditinggalkan oleh dirinya, mampu untuk mampu membiayai, mampu ada uangnya untuk berangkat ke tanah suci, terus mampu untuk hidup biaya di tanah suci, dan mampu ada uangnya untuk kembali dari tanah suci ke kampung halamannya. Itulah yang disebut mampu. Bagi orang yang mampu itu seperti itu. Ketika kita itu umat Islam, tapi kita tidak naik haji karena kita belum memiliki uang yang cukup untuk berangkat haji, maka itu tidak apa-apa. Walaupun memang kewajiban kita, tapi Islam tidak memberatkan kepada umatnya. Jika memang kita tidak memiliki uang untuk berangkat haji, maka tidak apa-apa. Karena ditekankan wajib untuk naik haji itu bagi orang yang mampu dan bernasib untuk berangkat ke Baitullah. Ada orang yang tidak memiliki uang, tidak mampu untuk berangkat ke tanah suci, tapi dia bernasib untuk untuk berangkat haji ke Mekah, yaitu karena ada yang menaik haji ke Mekah atau karena dapat hadiah umroh. Itu sama saja, boleh, bisa disahkan, bisa ketika kita dihajikan oleh orang lain, dinaik hajikan oleh orang lain, atau mendapat hadiah umroh, maka itu bisa menggugurkan kewajiban kita. Walaupun itu dari hadiah, tapi tetap bisa sah kita melaksanakan naik haji ke Baitullah, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Harap dimaklum. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikannya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.